Bagian yang kedua adalah mengulas mengenai asas-asas pendidikan. Asas pendidikan yang pertama adalah Tutwuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh DRS RMP Sastro Kartono. Makna Tutwuri Handayani adalah Tutwuri yang berarti mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Sedangkan Handayani adalah mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Sastro Kartono dengan menambahkan dua semboyan lagi yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan azas yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo yang berarti bahwa jika di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso yang berarti jika di tengah-tengah memberikan dukungan dan semangat, dan Tutwuri Handayani yaitu jika di belakang memberikan dorongan. Asas yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Dengan memperhatikan dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horizontal, dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan ketertarikan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu, mengarahkan kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan dan keterampilan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri, serta mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seharusnya mengemban sekurang-kurangnya dua misi, yaitu memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan efisien dan efektif, kemudian meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai dasar dari belajar sepanjang hayat. Tujuan pendidikan seumur hidup adalah mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaruan seoptimal mungkin. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup. Asas yang ketiga adalah kemandirian belajar. Asas Tutwuri Handayani dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada pendapat bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar yang dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar. Yang pertama adalah cara belajar siswa aktif, kemudian belajar dari modul, paket belajar, dan sebagainya, kemudian belajar dengan didukung oleh suatu pusat sumber belajar yang memadai. Pusat sumber belajar memberi peluang tersedia berbagai jenis sumber belajar di samping bahan di perpustakaan. Dengan dukungan pusat sumber belajar itu, asas kemandirian dalam belajar akan lebih dimantapkan dan dikembangkan. Seperti halnya seperti kondisi saat ini, maka pusat sumber belajar itu sangat terbuka secara luas melalui sumber-sumber di internet. Kemudian bagian selanjutnya adalah penerapan landasan pendidikan. Yang pertama adalah filosofis. Dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan salah satu metode rekreasi ke museum sejarah, dan dengan begitu diharapkan
Siswa tersebut dapat menjadi tempat belajar yang menyenangkan dan dapat membangun pengetahuan mereka. Kemudian penerapan kurikulum yang sesuai, kemudian pembelajaran disiplin dalam pendidikan. Kemudian untuk sosiologis, diadakannya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, pelaksanaan piket kelas dalam bentuk kelompok yang juga mengajarkan gotong royong dan kerjasama kepada siswa. Selanjutnya adalah kultural, pembelajaran pendidikan Pancasila, kemudian psikologi, adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa, kemudian kebijakan untuk mengumumkan juara di sekolah setelah ujian kenaikan kelas, sebagai penghargaan kepada siswa berprestasi dan juga motivasi untuk siswa lainnya. Kemudian pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi yang bagus. Kemudian ilmiah dan teknologis. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung, namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lainnya. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Jadi ini termasuk penerapan landasan pendidikan. Selanjutnya adalah penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama adalah Tuturi Handayani. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Kemudian peserta didik di daerah terpencil mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. Asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dapat dijabarkan ke dalam program pendidikan sekolah dan luar sekolah. Dalam prakteknya, program-program dalam pendidikan luar sekolah dipandang oleh pakar pendidikan lebih mampu mengembangkan kehadirannya untuk mengkondisikan tumbuhnya kesadaran, minat, dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan belajar yang berkesinambungan. Melalui berbagai kegiatan pendidikan atau luar sekolah seperti belajar dalam kelompok sebaya atau peer groups, upaya peningkatan taraf hidup keluarga, belajar di perpustakaan, dan kegiatan belajar dalam lingkungan kerja, belajar di lembaga dan masyarakat memungkinkan setiap orang dapat terlibat secara langsung dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Asas kemandirian dalam belajar. Adanya kegiatan evaluasi diri atau self-evaluation atau self-assessment yang dilakukan oleh siswa sendiri. Kemudian siswa atau peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajarnya. Kemudian siswa atau peserta didik boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin dipelajarinya dan cara mempelajarinya. Siswa atau peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Kemudian siswa atau peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kemajuan belajarnya. Hal ini tentu banyak terjadi pada kondisi sekarang ini. Demikianlah ulasan mengenai asas-asas pendidikan dan penerapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.